Sirik, bilang bos, sahut Diandra. Ya, mereka berdua memang seperti itu kalau jauh saling menaruh rindu. Tapi kalau bertemu seperti kucing dengan tikus. Makanya bang, cari calon sana, jangan jomblo terus. Gak mupeng apa? Lihat Diandra bisa berduaan sama suami Diandra, kata Diandra. Ustadz Yadi hanya diam melihat dua orang yang sedang berargumen sengit saat ini. Sesekali Ustadz Yadi tersenyum tipis melihat dua kakak beradik ini. Bodoh amat, Diandra males ngomong sama abang, ucap Diandra yang langsung pergi ke dapur. Sabar ya Allah, orang sabar istrinya dua. Iya kan Ustadz? Kata Elang. Ustadz Yadi yang sejak tadi terdiam ikut terbawa saat ini. Apalagi kalimat akhir yang diucapkan Elang membuat Diandra menatap sengit ke arah dua laki-laki di depannya. Ustadz gak usah ngangguk, awas saja kalau ngangguk, ancam Diandra. Istri lo posesif ya, ucap Elang sedikit berbisik. Bang Elang gak usah ajarin suami yang aneh-aneh. Suara Diandra kembali terdengar di seluruh ruangan saat ini. Membuat dua orang laki-laki itu langsung terdiam. Kini Ustadz Yadi benar-benar akan kembali ke pesantren hanya untuk beberapa hari. Dan kembali setelah semua urusannya selesai. Ustadz Yadi mengambil dompet berwarna coklat miliknya. Mengambil satu kartu ATM miliknya. Untuk Diandra Ustadz. Iya, ini nafkah pertama saya untuk kamu, ujar Ustadz Yadi yang langsung memberikan kartu ATM untuk Diandra. Tapi Diandra ada uang kok. Simpan itu, ambil ini untuk keperluan kamu. Kamu bisa beli apapun yang kamu mau, ucap Ustadz Yadi. Diandra tersenyum senang. Makasih Ustadz, Diandra akan pergunakan dengan baik. Saya pergi dulu, Assalamualaikum, ucap Ustadz Yadi sambil mencium kening Diandra. Waalaikumsalam. Jangan lupa kabari Diandra ya. Hari ini Diandra bisa sedikit lega. Akhirnya dokter memperbolehkan papanya pulang. Diandra menyibukkan dirinya di dapur saat ini menyiapkan makan siang nanti sebelum semua keluarganya pulang. Suara pintu diketuk berkali-kali dari luar. Diandra langsung pergi untuk melihat siapa yang datang, atau mungkin saja itu orang tuanya. Mata Diandra langsung membulat setelah melihat siapa yang datang saat ini. Kenapa dia di sini? Dia sudah sembuh. Rah, suara barito itu langsung menyadarkan Diandra. Laki-laki itu terlihat tersenyum pada Diandra. Ya, wajahnya memang tampak terlihat tampan saat tersenyum. Tapi untuk apa dia ke rumah Diandra? Lo gak mau nyuruh gue masuk, ucapnya. Tifa laki-laki yang saat ini datang kembali dalam hidup Diandra. Ah iya, Diandra hampir lupa. Diandra meminta Tifal untuk duduk di ruang tamu saat ini. Entah apa yang membuat Tifal datang kembali saat ini. Diminum tehnya, ucap Diandra. Diandra rasa suasana kali ini begitu canggung. Bahkan Diandra terlihat lebih banyak diam. Tangan gue gak apa-apa kok Rah, ujar Tifal sadar kalau Diandra melihat ke arah tangannya yang terdapat luka. Diandra mengangguk. Tifal, kamu mau apa datang ke sini? Tanya Diandra. Mau ketemu lo. Maksud gue mau ketemu bokap lo, ucap Tifal. Diandra mengernyitkan dahinya bingung dengan ucapan Tifal tadi. Mau apa ketemu sama orang tua aku? Gue mau ucapin terima kasih sama bokap lo, itu aja kok. Aneh, Diandra benar-benar tidak mengerti maksud Tifal barusan. Assalamualaikum, ucap Chandra yang akhirnya kembali ke rumahnya. Waalaikumsalam papa, mama, balas Diandra langsung melepas rindu dengan keduanya. Diandra memilih untuk kembali ke kamarnya, melihat yang lainnya berbicara di ruang tamu termasuk Tifal, yang katanya ingin menyampaikan rasa terima kasih. Diandra melihat ponselnya saat ini.
ponsel lama Diandra yang akhirnya bisa kembali ke tangannya. Diandra melihat ada 2 panggilan tak terjawab dari nomor tidak dikenal saat ini. Biarkan, mungkin hanya orang iseng atau salah sambung. Baru saja memainkan handphone, notifikasi muncul di handphone Diandra. Diandra langsung melihat apa isi pesannya. 0897. Kenapa telepon saya tidak kamu angkat, Setelah membaca isi pesan itu, Diandra baru sadar siapa yang sejak tadi berusaha menelponnya. Anjir, dicap istri durhaka ini mah. Diandra langsung memberi nama pada nomor baru itu, sebelum membalas pesan yang dikirim Ustadz Yadi tadi. Mas suami online. Kenapa telepon saya tidak kamu angkat, Maaf Ustadz, tadi ada tamu. Diandra belum sempat pegang HP. Alasan. Ustadz gak percaya sama Diandra. Awas nanti jadi suami durhaka. Diandra bercanda Ustadz. Iya, saya percaya. Diandra sangat yakin saat ini. Pasti Ustadz Yadi tidak habis pikir dengan tingkah absurd Diandra. Ya, mau bagaimana lagi, itu sudah mendarah daging bagi Diandra. Diandra kembali turun dari kamar. Setelah mamanya memanggilnya tadi, Diandra langsung mengantar Tifal keluar sementara Tifal terlihat begitu senang saat ini. Gue pulang ya, makasih untuk 2 hari ini. Ucap Tifal bahkan tangannya bergerak mengelus kepala Diandra yang tertutup hijab. Jujur, apa yang baru saja dilakukan Tifal membuat Diandra terkejut, bahkan tanpa Diandra sadari senyuman terlihat di wajahnya. Bahkan senyum lo, gue mau jadi alasan dibalik senyum lo itu, batin Tifal. Terhitung sudah 2 hari Ustadz Yadi pergi, dan kini untuk menghilangkan rasa untuk Diandra sudah berjanji dengan semua temannya. Mereka akan bertemu untuk melepas rindu mereka. Ya, kapan lagi momen itu bisa ia rasakan sebelum nantinya harus kembali ke pesantren. Pah, Mah, hari ini Diandra ada janji sama teman-teman Diandra. Diandra boleh kan ketemu mereka? Kata Diandra meminta izin dengan kedua orang tuanya. Ya sudah, biar kamu diantar elang ya, ucap sang mama. Gak usah Mah, Mah, Pah, Diandra gak usah diantar. Diandra boleh kan bawa motor Diandra lagi, ucap Diandra. Diandra sangat berharap kalau mereka mengizinkannya, terutama papanya saat ini. Diandra menatap papanya penuh harap. Boleh kan, Pah? Chandra kembali menaruh koran yang tadi ia baca. Sesekali ia melihat wajah Diandra. Chandra mengangguk, membolehkan Diandra untuk pergi. Kamu sudah izin dengan suami kamu? Tanya Chandra. Belum, tapi Diandra akan minta izin sama Ustadz Yadi nanti, ucap Diandra. Diandra coba biasakan panggil suami kamu dengan nama kesayangan, ucap Chandra yang kontras membuat Diandra mengerutkan keningnya. Entah papanya ini modus atau apa. Papanya itu langsung merangkul sama Mah, istrinya yang juga ada di sampingnya saat ini. Jangan modus kamu, Pah, peringat sang mama, melihat tingkah suaminya itu. Aku gak modus kok, Cinta, ujar Chandra yang langsung menunjukkan sifat manjanya. Kadang Diandra bingung, papanya ini umur berapa sih? Sudah hampir 50 tahun, tapi masih seperti anak kecil saat sedang berdua dengan istrinya tercintanya. Mas malu tuh ada anaknya juga. Gak malu sama uban kamu apa? Kata sang papa. Sambil mencubit kemas perut suaminya itu yang terlihat buncit sekarang. Chandra melirik ke arah Diandra, tapi tidak lama langsung kembali manja lagi dengan istri tercintanya. Sepertinya papanya itu ingin memanas-manasi Diandra yang sedang melakukan LDM dengan Ustadz Yadi. Biarkan, biar Diandra mengiri dengan kita. Siapa suruh hubungan jarak jauh? Ujar Chandra membuat Diandra melongo mendengarnya. What? Iri? Oh, sudah pasti. Sialnya Diandra malah mengakui kebenaran dari ucapan papanya tadi. Tapi tunggu dulu, Diandra tidak akan semudah itu mengakui di depan papa mamanya ini. Iri enggak, irilah masa enggak. Ucap Chandra sambil tertawa puas melihat wajah Diandra melongo seperti itu. Sudah Diandra, jangan dengerin apa kata papa kamu, ucap sang mama membela Diandra. Sudah sana kalau mau pergi, biar papa sama mama bisa berduaan, iya kan mah, ucap Chandra yang tidak mau diganggu dengan siapapun. Diandra tidak habis pikir dengan tingkah papanya ini, sangat manja, bahkan mengalahkan anak kecil.
Diandra pergi dulu. Assalamualaikum, pamit Diandra. Waalaikumsalam, jawab mereka berbarengan. Diandra lega. Sekarang, karena kedua orang tuanya sudah mengizinkannya untuk pergi. Tinggal meminta izin dengan Ustadz Yadi sekalipun Ustadz Yadi tidak di dekat Diandra. Tapi tetap retus dan izin suami itu perlu. Diandra masuk ke garasi rumah melihat sesuatu yang menjadi kesayangannya terparkir saat ini. Motor miliknya sudah lama tidak digunakan. Dan kali ini Diandra lebih memilih untuk mengendarai sendiri motor kesayangannya. Kali ini Diandra datang ke tempat yang biasa ia dan temannya datangi. Kafe, yang tempatnya terbilang fotogenik bagi Diandra. Diandra, teriak salah satu teman Diandra, siapa lagi kalau bukan Arum. Tapi tunggu, Tifa juga ada di tempat yang sama. Sejak kapan? Kenapa dia juga di sini? Tapi Diandra berusaha untuk tidak memperdulikan hal itu. Toh, Diandra datang ke sini hanya untuk bertemu dengan temannya, bukan yang lain. Tifa langsung bangun dari duduknya. Senyumnya terlihat di wajahnya saat ini, bahkan penampilan Tifa juga jauh lebih baik sekarang. Duduk di sini aja, Rah, ucap Tifa. Makasih, balas Diandra. Di antara mereka semua hanya Diandra lah yang menggunakan baju gamis serta hijab yang menutup bagian dada. Dan di antara mereka juga, Tifa lah orang yang paling terlihat bahagia bisa bertemu Diandra kembali. Makasih udah mau datang, kata Tifa dengan wajah senang. Kalau kamu kira aku datang ke sini karena kamu, itu salah. Aku ke sini karena teman aku, bukan karena kamu, ujar Diandra secara tidak langsung menolak keberadaan Tifal. Tifal tersenyum penuh arti saat ini. Lo masih kayak dulu, masih cuek, tapi gue suka, ungkap Tifal. Jujur Diandra merasa tidak nyaman di posisi sekarang, apalagi mengingat statusnya saat ini. Diandra melihat handphonenya saat ini, melihat pesan masuk yang dikirim oleh Ustadz Yadi. Senyum Diandra terlihat di wajahnya, bahkan terlihat ada ketenangan tersendiri setelah menerima kabar dari Ustadz Yadi. Chat dari siapa sih? Kok sampai senyum-senyum sendiri gitu? Kode Lisa yang melihat ekspresi Diandra tadi. Lo punya pacar atau gebetan baru? Tanya Lisa penasaran. Mendengar itu wajah Tifa langsung berubah, bahkan gelagatnya menunjukkan ketidaksukaan mendengar Diandra memiliki yang lainnya. Yang dibilang Lisa itu benar ah. Kali ini Tifal yang bertanya. Wajahnya menunjukkan kalau ia tidak suka akan hal itu.